Selamat datang di Gen Adi Lab, channel yang membahas seputar dunia pertanian. Baik, di video kali ini saya mau membahas bagaimana cara membuat atau mendesain primer. Baik teman-teman, jadi desain primer ini sangat penting untuk kegiatan PCR. Oke, langsung saja. Jadi dalam melakukan desain primer, kita perlu data utama berupa urutan DNA ini. Nah, ini saya contohkan dari hasil sequencing. Nanti teman-teman bisa menggunakan dari hasil sequencing atau kita mengambil dari NCBI, situs NCBI. Nanti saya contohkan. Nah, sebelum kita melakukan sequencing, pastikan dulu data DNA ini yang bagus seperti itu ya. Bisa menggunakan forward, reverse, atau konsensusnya. Konsensus itu jadi gabungan antara forward dan reverse ini ya teman-teman. Nah, bagaimana cara kita mengetahui ini tuh data bagus atau tidak? Nah, saya ambil dari hasil sequencing teman-teman. Kalau yang biasanya kalau ambil dari NCBI itu bisa langsung dipakai. Jadi langsung saja di desain primer. Nah, tapi kalau data ini merupakan hasil sequencing teman-teman, kita lihat dulu di sini. Biasanya hasil sequencing itu awalan dan akhir itu datanya jelek. Jadi makanya harus di trim atau dipotong, bagian awal dan bagian akhir harus dipotong seperti ini. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Nah, ini adalah forward saya, hasil sequencing bagian forward, dan ini adalah hasil sequencing bagian reverse. Nah, jadi saya menggunakan yang bagian forward. Kenapa saya nggak menggunakan yang bagian reverse? Karena datanya jelek seperti itu teman-teman. Oke, ini adalah hasil trim yang udah saya potong awalan dan akhiran. Oke, ini adalah situs NCBI. Nanti teman-teman bisa klik aja di Google, ketik aja di Google NCBI gitu, nanti muncul website seperti ini. Oke, nah kemudian saya sudah membuat beberapa cara dalam mendesain primer. Nanti teman-teman tinggal ikuti saja step ini. Jadi yang pertama, desain primer dari DNA hasil sequencing atau dari data GenBank. Saya suka menggunakan NCBI kalau misal ambil dari data GenBank. Kemudian yang kedua, desain primer dibuat menggunakan situs bioinformatika. Jadi di video kali ini saya khusus membuat dari situs bioinformatika. Sebenarnya ada berbagai macam cara dalam desain primer, yaitu bisa menggunakan aplikasi seperti PerPrimer atau langsung menggunakan situs dari NCBI. Tapi di video kali ini hanya ini saja ya teman-teman. Jika untuk yang lain nanti bisa saya buatkan videonya. Kemudian langsung masuk step yang kedua. Ini adalah tampilan dari bioinformatikanya tadi. Nanti linknya akan saya masukkan di deskripsi. Oke, ini adalah tampilannya. Jadi langkah yang selanjutnya tadi hasil dari sequencing ini kita copy saja semua dan masukkan di sini. Nah, setelah seperti ini ada beberapa menu untuk settingan. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sesuai kebutuhan saja. Seperti mau berapa ukurannya, suhunya mau diatur seperti apa, kandungan G dan C persennya seperti apa. Oke, setelah itu kita langsung klik primer. Klik saja bagian tadi. Nah, ini adalah hasil primer yang sudah jadi. Ada beberapa pilihan teman-teman. Nah, di sini biasanya yang paling atas ini yang direkomendasikan dari sistemnya, yang paling bagus seperti itu. Nah, tapi teman-teman juga bisa ambil dari yang lain juga kalau mau tes-tes seperti itu ya. Oke, kita coba yang ini saja. Kita sudah dapat, ini adalah forwardnya dan ini adalah reverse-nya. Di sini ada keterangan, ini dia mulai dari basa ke 600 dan yang reverse-nya mulai dari basa ke 800. Jadi antara 600 dan 800 kita punya produk primer sepanjang 200 base pair. Seperti itu ya.
Ini ada keterangan yang lain, ada panjangnya ini 20, kemudian suhunya 60, kandungan G dan C-nya 50%, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk di step 3, pengujian kelayakan primer menggunakan situs ini, Primer Biosoft. Jadi di situs ini, teman-teman, ini untuk mengetahui bagaimana primer kita itu ada kandungan harpinnya, cross dimernya, dan lain-lain. Oke, yang pertama ini adalah tampilan utamanya seperti ini. Kita klik aja yang akses primer. Di sini kita harus login seperti itu ya teman-teman ya. Nanti silahkan teman-teman login atau membuat user baru. Nah, caranya mudah, tinggal ikuti saja. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, oke, kemudian kita klik yang ini, launch Nest Primer. Nah, ini adalah tampilan dari pengujiannya. Kita tinggal masukkan saja di sini primer kita tadi yang telah kita buat. Kita masukkan. Ini yang R. Dan di sini. Dan ini yang R. Oke. Kemudian klik analisis. Nah, di sini akan muncul keterangan tentang primer kita. Nah, di sini ini yang perlu diperhatikan. Di sini ada self dimernya, harpinnya, repeatnya. Nah, ini kebetulan kosong, artinya ini bagus ya teman-teman. Kemudian di akhir sini ada cross dimer. Ini segini. Nah, silakan nanti teman-teman ini ataukah ini setelah mendapatkan hasil dari ini seperti ini, kita bisa langsung print saja untuk berkas arsip kita ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, tadi tampilannya kan seperti ini, jadi teman-teman bisa mengkombinasikan. Seperti saya pengen menggunakan yang F yang ini, kemudian R yang ini, seperti itu bisa-bisa saja, silahkan nanti kreasi teman-teman sendiri. Saya akan menyontohkan jika primer kita terdapat harpin dan ini adalah contoh primer yang kurang bagus. Di sini self dimernya sangat rendah di sini, kemudian harpinnya juga ada dan cross dimernya juga hingga min 12. Jadi saya sarankan nanti ketika teman-teman mendesain primer, cari yang ininya nggak terlalu rendah ya teman-teman. Kalau bisa mendekati 0 seperti itu. Oke. Baik, jadi ada alasannya teman-teman kenapa kita tidak dianjurkan menggunakan primer yang seperti cross dimernya sangat rendah seperti ini, kemudian self dimernya sangat rendah, harpinnya ada. Nah, kalau bisa kita mendekati 0, itu semua ada alasannya. Jadi baik, kita masuk ke sini. Jadi primer yang bagus itu ini dia. Panjang primernya juga sudah diatur 18 sampai 22 atau 30 juga bisa. Kemudian ini adalah suhunya. Jadi antara primer 1 dan primer 2 itu diusahakan suhunya itu tidak berbeda jauh. Misalnya yang F itu 60, berarti yang R diusahakan sekitar 59 sampai 61 seperti itu ya. Kemudian kandungan G dan C-nya ini 40 sampai 60%. Nah, ini juga ada alasannya. Baik. Seperti ini. Kenapa kandungan G dan C ini penting teman-teman seperti itu? Nah, karena dalam suatu ikatan DNA itu C dan G ini memiliki ikatan rantai 3, di mana itu mengindikasikan bahwa DNA ini kuat dalam mengikat dibandingkan T dan A nya ini ya teman-teman.
Jadi diusahakan G dan C-nya ini lebih banyak daripada ikatan T dan A-nya. Oke, ini adalah struktur hairpin yang harus kita hindari dalam mendesain primer. Jadi hairpin ini itu maksudnya primer kita yang telah dibuat itu dia ngelup, artinya dia mengikat primer itu sendiri teman-teman. Jadi yang antara awalan ini dia mengikat primer di bagian sisi yang lain seperti itu hairpin. Nah kemudian selanjutnya ada dimer dan cross dimer. Kalau yang dimer ini dari primer yang telah kita buat, misalnya F ini dia malah mengikat primer F yang lain. Jadi F sama F dia saling mengikat. Nah kemudian untuk yang cross dimer ini dia ada ikatan antara R dan F. Jadi primer R dan F yang kita buat ini dia malah saling mengikat. Karena kita dalam desain primer itu menginginkan primer kita bisa menempel di DNA target kita seperti itu ya teman-teman. Tapi di sini dengan adanya dimer dan cross dimer, dia malah saling mengikat antar primer seperti itu. Nah, itulah mengapa kita dalam desain primer hindari struktur ini. Oke. Baik, kita lanjutkan ke step berikutnya. Setelah tadi kita mendapatkan primer yang bagus dari hasil step nomor 3 ini, kemudian kita lanjutkan pada pengujian suhu menggunakan situs ini ya teman-teman ya. Kita langsung saja masuk di sini. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Nah di sini ini adalah tempat untuk memasukkan primer. Tadi primer yang kita dapat ini kita tinggal masukkan saja ke sini. Bisa di copy. Nah setelah itu di sini ada kondisi PCR. Jadi ini jumlah primer yang dibutuhkan teman-teman dalam sekali running PCR seperti itu ya. Biasanya saya satu, tapi disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Tulis saja di sini. Nah di sini akan muncul keterangan tabel ini suhu. Di sini suhu annealing yang nanti akan kita gunakan untuk annealing pada PCR. Ini adalah suhunya nanti berarti 63 derajat Celcius. Jadi nanti ketika teman-teman masukkan ke PCR itu menggunakan suhu sekitar segini ya teman-teman. Oke, ini adalah suhu annealing. Jadi mempermudah kita dalam menentukan optimalisasi suhu seperti itu. Selanjutnya step nomor 5. Jadi desain primer yang telah kita buat tadi dia bisa dilihat visualisasi penempatannya. Di sini ada berbagai macam software seperti Snapgin, Mega, dan BioEdit. Tapi di video kali ini khusus saya membuat untuk Snapgin yang ini ya teman-teman. Kalau untuk Mega dan BioEdit mungkin nanti untuk video terpisah saja. Oke, ini adalah tampilannya jika kita menggunakan software Snapgin. Untuk software ini teman-teman bisa download di Google, ketik saja Snapgin, nanti muncul, tinggal ikuti saja, cara menginstalnya mudah. Nah ini penempatannya seperti ini adalah primer kita, primer 1 dan primer 2 nya, forward dan reverse nya. Nah ini sebagai visualisasi saja teman-teman ya untuk arsip kita nanti. Oh di sini nih ternyata seperti itu. Dan di sini juga bisa diketahui juga enzimnya. Ya, jika nanti teman-teman ingin penelitian lebih lanjut, ini adalah nama-nama enzimnya seperti ini. Oke, lanjut. Nah selanjutnya sebelum masuk ke step nomor 6 ini, step 6 ini kan kita harus melakukan pemesanan seperti itu ya. Tapi kita lakukan konfirmasi lagi di situs NCBI menggunakan kelayakan primer tadi. Oke, ini dia. Ini adalah situs NCBI-nya. Nanti teman-teman bisa klik di Google NCBI untuk BLAST hingga ketemu tampilan seperti ini. Saya akan contohkan NCBI BLAST. Ini diklik saja, mudah. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kita klik yang ini, nukleotida untuk BLAST.
Kita tunggu. Nah, di sini ada berbagai menu. Nah, ini jadi primer yang telah kita buat tadi, kita tinggal kopikan saja. Ini misalnya, ini adalah primer kita tadi, F. Ambil salah satu, kita kopikan di sini. Nah, kemudian saya biasanya langsung blast saja. Nah, untuk menu yang lain silahkan nanti sesuaikan sama keperluan teman-teman ya. Nah, di sini kita menunggu. Di sini biasanya cukup lumayan lama teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, saya tadi sudah menunggu sekitar 2 menit. Ini adalah tampilan dari desain primer kita tadi. Setelah kita blast, ternyata primer yang saya buat itu dia spesifik untuk mengetahui Bacillus subtilis seperti ini. Nah, jadi primer yang saya buat tadi itu spesifik untuk Bacillus subtilis, bakteri Bacillus subtilis seperti itu. Di sini bisa dilihat keterangannya, identifikasinya hingga 100%. Oke, jadi primer yang telah saya buat tadi itu untuk Bacillus subtilis. Nah, setelah kita selesai dalam melakukan konfirmasi, nah kita lakukan pemesanan. Nah, untuk pemesanan di sini ini nanti tergantung dengan universitas atau company teman-teman. Kalau saya dulu, saya menggunakan PT Genetika Science Jakarta, jadi melalui PT Genetika Science atau bisa langsung ke First Base Malaysia. Saya dulu sequencing dan desain primer saya pesan di First Base Malaysia menggunakan jasa dari PT Genetika Science. Oke, nah jadi primer kita sudah jadi teman-teman. Seperti itu ya, ini untuk tampilannya tadi. Nah, ini adalah tampilan primer kita. Ini adalah nanti dari Genetika Science kita dikirimin invoice seperti ini ya. Ini adalah keterangannya. Nanti ada dua, forward sendiri dan reverse sendiri seperti itu. Nah, ini adalah bentuk produknya. Ini kecil teman-teman, paling cuma seperti ini, segini. Ini nanti silahkan disimpan di suhu yang dingin, di freezer seperti itu ya. Tapi produk ini dia masih stok yang kalau dalam bahasa Jawa itu namanya kentelan seperti itu ya. Jadi untuk menggunakan primer ini kita harus encerkan terlebih dahulu untuk menggunakan PCR. Ini adalah contoh setelah diencerkan seperti itu. Untuk mengencerkannya juga ada caranya sendiri, nanti akan dibuatkan di video tersendiri ya teman-teman, karena terlalu panjang. Nah, ini adalah contoh produk dari desain primer. Nah, setelah hasilnya seperti ini bisa langsung digunakan teman-teman. Jadi untuk konfirmasi lagi, ini adalah hasil dari visualisasi PCR saya menggunakan hasil desain primer saya. Tadi kan primer saya memiliki panjang sekitar 700 ya teman-teman ya. Oke, setelah saya coba ternyata benar, berhasil. Jadi primer saya memiliki panjang sekitar 700. Nah, ini adalah primer untuk mendeteksi Bacillus subtilis. Ini sampel saya ambil dari lahan sawah yang diduga ada Bacillus, dan ternyata benar, primer saya berhasil untuk mendeteksi hasil tanah yang mengandung Bacillus subtilis. Seperti itu. Nah, demikianlah video dari GenAdi Lab tentang desain primer. Nanti silahkan teman-teman jika ada pertanyaan atau request ingin dibuatkan video lagi, bisa drop di kolom komentar. Demikian dari saya, terima kasih.